Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Baik, teman-teman dimanapun berada, terima kasih atas dukungannya yang sudah subscribe. Ya, mudah-mudahan channel saya kedepannya lebih berkembang lagi. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas ini Kang Deddy terkaget-kaget sepeninggalan Kang Emil ini menyisakan utang. Menurut saya Kang Deddy gak usah kaget lah. Kenapa? Kalau misalkan nanti jadi presiden itu lebih kaget lagi. Mungkin kalau sekarang baru 3 triliun atau 2 triliunan utang provinsi. Bagaimana nanti kalau jadi presiden itu, kalau sekarang kaget mungkin nanti kalau jadi presiden lebih kaget lagi. Ini dia rincian utang Jawa Barat untuk apa saja. Ini silahkan disimak, jangan skip biar tidak gagal paham ya. Nah, ini dia beritanya. Saat Deddy Mulyadi kaget Jabar punya utang sebesar rupiah 3,4 triliun sampai ia selesai menjabat. Jadi beliau harus nanggung utang itu sampai akhir jabatannya. Tapi Kang Deddy gak usah kaget, ini baru permulaan. Bagaimana nanti kalau misalkan Kang Deddy jadi presiden, ini lebih tercengang lagi utangnya. Bukan lagi triliunan, bukan puluhan, mungkin sampai ribuan triliun. Itu lebih fantastis lagi. Mungkin ini eh, apa training aja sebelum Kang Deddy jadi presiden ya. Jangan kaget lah. Nah, gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi sempat kaget mengetahui provinsi yang dipimpinnya memiliki utang 3,4 triliun yang harus dibayar sampai tahun 2029. Berarti ini sampai masa akhir jabatan beliau harus nanggung utang. Sekali lagi jangan kaget. Karena jadi presiden lebih wow lagi ya. Nah, tahun 2021 ini berawal tahun 2021 Pemprov Jabar mendapatkan pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebesar 3,4 triliun yang terbagi ke dalam 2 termin. Jadi pemerintah provinsi itu waktu terjadi COVID dapat pinjaman dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, termin pertama senilai 2,2 triliun yang tahun ini pembayarannya memasuki tahun keempat, sedangkan sisanya masuk termin kedua yang harus dicicil hingga tahun 2029. Nah, kewajiban cicilan hingga 2028 sebesar 566 miliar per tahun. Wis, lumayan juga ini ya. Ya sebenarnya ini sih untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini utang emang bukan sengaja ya, memang kebutuhan waktu itu ya. Karena itu COVID, pemerintah provinsi butuh uang besar, makanya pinjam dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan di tahun terakhir tahun 2029 jumlah cicilan yang harus dibayar tinggal 211 miliar rupiah. Ini dia ya. Nah, ini peruntukannya untuk apa saja? Utang 3,4 triliun tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, pengairan, air limbah, permukiman, ruang terbuka hijau, RTH, sarana peribadatan maupun revitalisasi pasar. Jadi, ya Kang Emil juga tidak sepenuhnya salah karena memang itu dapat pinjaman dari pemerintah pusat pada waktu COVID-19. Saya yakin bukan hanya gubernur Jawa Barat waktu itu ya yang dapat pinjaman, mungkin gubernur yang lain juga pasti ya. Salah satu dana sarana peribadatan yang dimaksud adalah, nah ini yang menjadi kontroversi, yang dimaksud peribadatan itu Masjid Al Jabar. Jadi di balik kemegahan
Masjid Al-Jabar sebenarnya sih menurut saya tidak penting-penting amat kalau untuk masjid, karena ini malah beban biaya tiap tahunnya lumayan. Nah, Al-Jabar dibangun dari dana pinjaman, tanya Dedi, dijawab betul. Bagaimana pembangunan Al-Jabar menggunakan dana PEN ya. Ini pembangunan Al-Jabar itu sebagian ya, bukan semua, sebagian dari dana pemulihan ekonomi nasional. Untuk pemeliharannya sendiri Masjid Al-Jabar, nah ini yang dikeluhkan, bukan dikeluhkan sih, karena yang namanya masjid tentu harus ada perawatan. Nah ini perawatannya pun tidak sedikit, bukan main. Ini sampai 42 miliar per tahun. Coba, waduh, ini menurut saya ya untuk masjid tidak terlalu urgen ya. Ini ada banyak permasalahan. Kalau masjid lah, kalaupun tidak dibangun masih ada masjid di sekitarnya. Gak urgen banget sih kalau untuk masjid itu menurut saya, karena masjid sudah banyak begitu. Nah, berita sebelumnya, nah ini pembangunan Masjid Al-Jabar di Gede Bage, Kota Bandung menghabiskan anggaran 1 triliun. Memang ini masjid dibangun bukan di era di era Gubernur Kang Emil. Masjid ini dibangun mulai tahun 2017 pada masa Gubernur Ahmad Heriawan. Nah, ini kemudian dilanjutkan pada zaman Gubernur Ridwan Kamil. Nah, pembangunan sempat terhenti saat Covid. Pembangunan kemudian dilanjutkan tahun 2022. Kini masjid tersebut selain menjadi tempat beribadah juga tempat wisata unggulan di Bandung. Nah, jadi ini uang bukan untuk masjid saja, hanya karena banyak pengguna yang lain ya. Nah ini juga dia beritanya. Nah itu dia teman-teman rincian beritanya ya. Jadi memang utang waktu kepemimpinan Ridwan Kamil, sebenarnya siapapun pemimpinnya ketika jadi gubernur waktu itu pasti akan mempunyai utang, tapi ini mungkin penggunaannya ya kurang maksimal, karena untuk masjid itu perawatannya lumayan ya. Lebih baik itu menurut saya untuk infrastruktur, yaitu pun sebenarnya sudah dibuatkan infrastruktur untuk irigasi pengairan atau revitalisasi pasar, itu juga banyaklah yang dilakukan oleh Kang Emil. Sekali lagi ini utang yang harus ditanggung Kang Deddy Mulyadi sampai masa akhir jabatannya begitu. Makanya Kang Deddy butuh dana segar untuk pembangunan ya. Kang Deddy yakin lah, karena di pemerintahan beliau waktu jadi bupati sampai sekarang itu infrastrukturnya sampai sekarang masih bagus ya, apalagi betonnya super. Di Maniis ada beton jalan yang sampai sekarang masih belum, ya retakan dikit malum lah, tapi untuk jangka waktu lebih dari 10 tahun itu ya bisa dibilang bagus sih ya kualitasnya. Itu yang saya tahu, yang saya pahami program Kang Deddy itu yes, oke ya, bagus, wajib kita kawal ya. Cukup sekian saja dari saya. Sekali lagi, kalau yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe channel saya agar kedepannya lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan kedepannya ya tidak seperti inilah, saya akan perbaiki. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.